Lalu dia memandang Long Lin dengan tatapan kejam. Long Lin, kataku, itu akan membuatmu sengsara. Setelah mengatakan ini, dia melambaikan lengan bajunya, sebuah sosok muncul di sampingnya, itu adalah Long Sue. Tapi begitu Long Sue muncul, tangan besar tua dari Master Sekte Abadi Changqiong mencengkeram leher Long Sue. Melihat Long Sue, Long Lin tidak lagi tenang, dan kepanikan yang tak ada habisnya muncul di wajahnya. Long Sue benar-benar jatuh ke tangan Master Sekte Abadi Changqiong. Itu tidak terduga, tapi dia bisa membayangkan konsekuensinya. Dia tahu bahwa harga ini tidak tertahankan baginya. Bukan hanya dia, semua orang merasa semuanya sudah berakhir. Semuanya hilang. Formasi garis keturunan jauh dari memenuhi harapan, dan bahkan tidak mampu menahan master dari Sekte Abadi Changqiong. Long Sue bukan satu-satunya yang akan mati, mereka semua tidak akan bisa melarikan diri. Wow, tetapi pada saat ini, master dari Sekte Abadi Changqiong membuka mulutnya lebar-lebar, dan darah hitam muncrat seperti pilar. Pada saat yang sama, dia menutupi dantiannya dengan kedua tangannya, menunjukkan ekspresi yang sangat menyakitkan. Boom! Kemudian, bumi terkoyak, dan pemimpin Sekte Abadi Changqiong tidak hanya tergeletak di tanah, tetapi seolah-olah paku tak terlihat telah menembus tubuhnya, dan dia dipaku di sana, tidak bisa bergerak. Semua orang bingung dengan perubahan mendadak ini, tapi hati mereka sangat gembira. Karena mereka tahu bahwa pembentukan garis keturunan akhirnya berhasil. Ini adalah kekuatan yang harus diberikan oleh formasi garis keturunan. Dan Long Lin tidak peduli apa yang sedang terjadi, dia langsung datang ke Long Sue dan ingin membawa Long Sue pergi. Senior Long Lin. Tapi pada saat ini, suara Chu Feng terdengar. Dia mengikuti suara itu dan melihat kedua orang berjubah yang tergeletak di tanah. Mereka telah melepas tudung mereka, dan mereka ternyata adalah Chu Feng dan Wang Qiang. Setelah melihat ini, Long Lin buru-buru membawa Chu Feng dan Wang Qiang pergi ke tempat yang aman. Formasi garis keturunan ini terlalu kuat. Jika terlambat, aku tidak bisa, saya tidak tahan lagi. Wang Qiang terengah-engah dan wajahnya pucat. Tekanan barusan terlalu menakutkan. Jika tubuh pemberian Tuhannya tidak cukup kuat, dia pasti sudah gila saat ini. Teman kecil Chu Feng, ada apa terjadi, kalian berdua? Bagaimana dia bisa bersama Master Sekte Changqiong? Long Lin bertanya dengan bingung. Chu Feng, berani sekali kamu selingkuh dariku. Tapi, sebelum Chu Feng bisa menjawab, Master dari Sekte Abadi Changqiong mengeluarkan raungan yang sangat marah. Alasan mengapa dia tiba-tiba kehilangan perlawanannya adalah karena kekuatan ramuan di tubuhnya telah berubah. Tidak hanya kekuatan garis keturunan yang terselubung menghilang, tapi itu juga berubah menjadi kekuatan yang kuat menyerang dantiannya, menyebabkan kekuatan tempurnya berkurang drastis. Konyol, apa menurutmu aku begitu mudah dimanfaatkan? Meskipun Chu Feng juga memiliki ekspresi yang buruk, dia tersenyum cerah. Kemudian, dia melihat ke arah pemimpin klan naga totem dan yang lainnya. Senior, bunuh orang tua ini. Melihat situasi ini, semua orang mungkin tahu apa yang terjadi tanpa bertanya. Transformasi Master Sekte Abadi Changqiong pasti ada hubungannya dengan Chu Feng. Teman kecil Chu Feng, sepertinya aku berhutang budi padamu lagi, kata Long Lin kepada Chu Feng. Dia tahu betul bahwa jika bukan karena metode Chu Feng, Long Sue akan mengalami bencana hari ini. Kemudian dia melihat ke Long Sue lagi, Sue, tunggu aku di sini. Setelah mengatakan itu,
Sisik naga juga menjadi perhatian formasi, dan bersama dengan semua orang, mereka mengerahkan kekuatan formasi garis keturunan untuk menekan master dari Sekte Abadi Changqiong. Pada saat ini, raungan naga bergema, dan suara gemuruh terdengar, cahaya keemasan memenuhi langit, seolah-olah dunia di ruang ini dipenuhi dengan naga sungguhan. Dilahap oleh kekuatan Dewa Surgawi, pemimpin Sekte Abadi Changqiong, tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali, wajahnya berkerut kesakitan, dan dia meratap berulang kali. Pada awalnya, semua orang di klan Naga Totem sangat gembira, merasa bahwa master dari Sekte Abadi Changqiong pasti akan mati. Namun seiring berjalannya waktu, mereka kembali panik. Master dari Sekte Abadi Changqiong memang semakin lemah, namun dia belum mencapai titik di mana nyawanya dalam bahaya. Tapi ada batasan bagaimana mereka mengaktifkan pembentukan garis keturunan. Jika mereka melanjutkan, mereka mungkin telah mencapai batasnya sebelum pemimpin Sekte Abadi Changqiong meninggal. Jika master dari Sekte Abadi Changqiong dibiarkan mendapatkan kembali kebebasannya, merekalah yang tidak beruntung. Kesenjangan alam tidak dapat dijembatani, meskipun hanya membutuhkan satu tarikan napas, mudah untuk mengatasinya. Kiang, pada saat ini, bersamaan dengan suara menerobos langit, cahaya keemasan menembus kehampaan. Kemanapun ia melewatinya, bumi terkoyak dan ruang angkasa hancur. Tombak senjata dewa ditusukkan ke kepala pemimpin Sekte Abadi Changqiong. Long Lin lah yang mengambil tindakan. Dan ini bukan sekedar membuang senjata ajaib, tapi metode yang ampuh. Namun tombak dewa dengan kekuatan penghancur itu benar-benar terpental setelah bersentuhan dengan kepala pemimpin Sekte Abadi Changqiong. Melihat adegan ini, pemimpin klan Naga Totem dan yang lainnya mengerutkan kening lebih dalam. Ketika dewa mempertahankan kesadarannya, betapapun lemahnya dia tidak dapat digoyahkan oleh dewa sejati. Sisik naga, mengapa kekuatan formasimu perlahan melemah? Formasi yang ditinggalkan oleh nenek moyang naga totemu tidak lebih dari ini. Kamu pasti cemas, jadi ambil tindakan saja dan manfaatkan itu. Bunuh aku. Tapi kamu meremehkan kekuatan alam dewa. Aku adalah dewa. Bagaimana aku bisa disakiti oleh dewa sejati? Jangan khawatir. Tunggu sampai kekuatan formasi hilang nenek moyangmu menghilang. Saya ingin Anda semua mendapatkan pengalaman yang baik selanjutnya, kekuatan alam dewa. Tidak, kecuali satu orang, aku tidak bisa membiarkan dia mati dengan bahagia. Setelah mengatakan ini, dia mengangkat kepalanya dan menatap Long Sui, yang berdiri di samping Chu Feng dan Wang Qiang. Aku akan menyiksa wanitamu secara perlahan dan membuatnya sengsara. Setelah mendengar ini, semua orang di suku Naga Totem mengertakkan gigi, tapi tidak melakukan apa-apa. Mereka sudah berusaha sekuat tenaga sejak awal. Sekarang, mereka hanya bisa berharap keajaiban. Tapi dibandingkan dengan mereka, sisik naga tidak terlalu banyak. Tapi sekarang, setelah mendengar kata-kata ancaman dari Sekte Abadi Changqiong, ada niat membunuh yang kuat dalam dirinya matanya. Dia berhenti mengaktifkan formasi, berdiri, dan menatap pemimpin klan Naga Totem dan yang lainnya. Aku akan mengganggumu dulu. Saat berikutnya, dia meninggalkan formasi dan datang ke sisi Chu Feng. Dia menyerahkan tas Qiankun kepada Chu Feng. Senior, apa yang kamu lakukan? Chu Feng bingung. Ini adalah harta paling berharga dari klan Naga Totem. Ini sangat berharga, tidak ada seorang pun di klan yang berani menikmatinya, tetapi mereka seharusnya tidak keberatan dengan kata-katamu. Lagi pula,
Aku masih pemimpin klan naga totem, jadi aku bisa melakukan ini. Saya awalnya ingin menyelesaikan masalah ini sebelum memberikannya kepada Anda. Tetapi mengingat situasi saat ini, saya hanya bisa memberikannya kepada Anda terlebih dahulu. Saat Longlin berbicara, dia memaksakan tas Qiankun ke dalam pelukan Chu Feng. Chu Feng menyadari ada sesuatu yang salah. Tapi Longlin tersenyum, saya tahu bahwa apa yang saya lakukan tidak dapat dikompensasi hanya dengan sumber daya ini. Akhirku sudah dekat, dan hanya ini yang bisa kulakukan dalam hidup ini. Kuharap akan ada akhirat. Jika ada akhirat, aku, sisik naga, sapi, kuda, akan memberikan kompensasi padamu. Adapun Long Sue, aku serahkan padamu. Setelah mendengar ini, Long Sue buru-buru berlari ke Longlin dan meraih salah satu lengan Longlin dengan kedua tangannya. Longlin, apa yang akan kamu lakukan? Salah. Ketika Longlin melihat Long Sue, matanya menjadi lembut. Sue, sebenarnya aku belum lama pergi, tapi jika aku bisa mati di sini, itu masih ada nilainya. Teman kecil Chu Feng, dengan bakat luar biasa, di sana pasti ada cara. Sembuhkan penyakitmu. Kamu harus hidup dengan baik. Setelah mengatakan itu, Long Sue menghilang dan Long Sue tidak bisa menangkapnya sama sekali. Ketika skala naga muncul lagi, dia sudah berada di depan Master Sekte Abadi Changqiong. Pada saat ini, mata Longlin menatap master dari Sekte Abadi Changqiong. Alih-alih penghinaan dan ketakutan sebelumnya, itu penuh dengan penghinaan. Tetapi pemimpin Sekte Abadi Changqiong tidak takut sama sekali. Sebaliknya, dia berbicara secara provokatif. Longlin, kataku, kamu tidak bisa menyakitiku. Tidak peduli berapa kali kamu mencoba, kamu tetap tidak bisa. Sebelum dia selesai berbicara, kaki Longlin kemudian dia menginjak kepala pemimpin Sekte Abadi Changqiong. Namun pemimpin Sekte Abadi Changqiong tidak hanya tidak marah, tetapi juga tertawa terbahak-bahak. Hahaha, apa yang bisa dilakukan dewa sejati terhadapku? Apakah kamu pikir kamu bisa mempermalukanku seperti ini dan menebus harga dirimu yang rapuh? Longlin juga menertawakan ini. Saat berikutnya, arogansi emas terpancar dari seluruh tubuh sisik naga, yang merupakan arogansi yang persis sama dengan formasi garis keturunan. Ketika kesombongan itu muncul, Master dari Sekte Abadi Changqiong juga menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Tapi kemudian, hanya terdengar ledakan, dan api emas yang megah melompat keluar dari tubuh Dragon Scale. Ditelan oleh api emas, Master dari Sekte Abadi Changqiong meratap lagi. Dan ratapannya jauh lebih brutal dari sebelumnya. Karena di bawah kobaran api yang melahap, tubuhnya mulai terbakar dengan cepat. Kekuatan api, yang menyerap kekuatan formasi garis keturunan, sebenarnya lebih menakutkan daripada formasi itu sendiri. Dia sudah menyiapkan semuanya. Pada saat yang sama, klan naga totem dan orang lain juga memiliki pandangan yang beragam. Sebagai anggota klan naga, mereka tahu mengapa sisik naga mengeluarkan api seperti itu. Dia telah mengubah tubuhnya sendiri melalui pembentukan garis keturunan. Ini adalah metode yang sangat sulit. Pada saat yang sama, ini juga merupakan metode yang mengorbankan nyawa. Namun dengan berkah dari formasi garis keturunan, bahkan para dewa pun tidak bisa lepas dari kematian. Saat ini, mereka akhirnya mengerti. Mengapa Longlin mengatakan sebelumnya bahwa selama Master dari Sekte Abadi Changqiong berani datang, dia pasti akan mati. Ternyata keyakinannya itu bukannya tidak berdasar. Dia sudah membuat rencana yang sangat mudah.
Tapi harga yang harus dibayar adalah mengorbankan dirinya sendiri. Meski kemunculan sisik naga telah membawa kerugian besar bagi klan naga totem. Dia bisa melihat sisik naga terbungkus api, dan tubuhnya terbakar dengan cepat. Semua anggota klan naga totem kagum. Hal yang sama berlaku untuk Chu Feng dan Wang Qiang senior. Tapi saat berikutnya, Chu Feng memandang Long Sue dengan gugup, dan dia menemukan bahwa jimat teleportasi muncul di tangan Long Sue. Ketika Chu Feng menemukannya, Long Sue telah menghancurkan jimat teleportasi, berteleportasi langsung ke sisi Long Lin dan jatuh ke dalam api. Suir, jangan masuk, menjauhlah. Melihat ini, Long Lin dengan cepat mendorong Long Sue keluar. Tapi apinya terlalu kuat. Dalam sekejap, Long Sue terbakar dan terluka, dan bahkan sangat sulit untuk berdiri lagi. Tapi dia masih menyeret tubuhnya yang terluka parah dan tersandung menuju skala naga. Bawa aku bersamamu. Long Sue mengulurkan tangan dan menatap Long Lin. Sue, jangan bodoh. Aku sudah lama mati. Hari ini mungkin tujuan terbaik bagiku. Tapi kamu berbeda. Chu Feng bisa menyembuhkanmu. Kamu harus hidup dengan baik. Setelah mendengar ini, Long Sue berhenti bergerak, tapi juga terdiam. Suir, ada apa denganmu, Suir? Long Lin gugup, jadi dia melihat ke arah Chu Feng dan yang lainnya, ayo cepat dan bawa Long Sue pergi. Jangan kemari. Dengan suara ini, Long Lin, belum lagi Chu Feng dan yang lainnya, terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Long Sue mengangkat kepalanya dan menatap Long Lin. Skala naga, aku tahu kamu ingin aku hidup. Tapi pernahkah kamu berpikir bahwa, dengan aku berlama-lama seperti ini, apakah hidup benar-benar hal yang baik untukku? Ketika Long Sue mengatakan ini, ada tatapan di matanya. Dengan doa, tatapan, memohon itu membuat ekspresi Long Lin menegang, matanya kusam tetapi bibirnya bergetar hebat. Pada saat ini, tiba-tiba ada sesuatu yang menusuk hatinya. Selama ini, dia hanya berpikir untuk membiarkan Long Sue hidup, tetapi tidak pernah memikirkan apakah Long Sue sendiri bersedia untuk hidup. Tapi mata Long Sue saat ini memberikan jawabannya. Penampilanku telah hancur total, bakatku telah hilang, semua teman lamaku telah pergi, dan bahkan keluargaku telah membenciku. Dunia ini telah lama menjadi api penyucian bagiku. Tapi aku tidak pernah bunuh diri. Bukan aku, Long Sue Chan. Aku takut mati, tapi aku masih punya alasan untuk hidup. Alasannya adalah kamu. Long Lin, aku sebenarnya ingin mati kali. Alasan kenapa aku tidak mati adalah karena aku takut. Bukannya aku takut mati, tapi aku takut aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Kau tahu betapa aku takut menderita ketika kamu terjebak di Zhu Tianhe, dan berapa kali aku harus mati. Kaulah yang membuatku tetap hidup. Aku yakin kamu bisa kembali padaku. Benar-benar tidak bisa bertahan selama sehari. Long Lin, bawa aku pergi. Jangan tinggalkan aku sendirian lagi. Long Sue berjalan ke arahnya lagi, api yang berkobar mengulurkan tangan mereka ke arah sisik naga. Meskipun wajah Long Lin telah hancur seluruhnya karena terbakar, dia masih bisa merasakan bahwa dia sedang menangis. Itu tidak menyentuh tapi merasa malu. Ternyata hidup Long Sue begitu menyakitkan karena ia rela menanggung rasa sakit itu. Jika dia mati, Long Sue juga akan mati. Jadi dia mengulurkan tangannya, meraih Long Sue, menarik Long Sue ke dalam api, dan memeluknya. Suir, aku minta maaf. Maafkan aku karena telah menyakitimu dengan kekeraskepalaanku. Long Lin penuh dengan permintaan maaf. Long Sue tidak berbicara.
Dibandingkan dengan Long Lin, yang menangis dan menangis, dia menutup matanya, tersenyum, dan bersandar dengan puas di pelukan Long Lin. Nyala api membubung dan menjadi lebih ganas, dan orang-orang secara bertahap tidak dapat melihat dengan jelas sosok skala naga dan Long Sue yang saling berpelukan. Tapi saat ini, Chu Feng merasa matanya sedang kesurupan. Dalam keadaan linglung, dia melihat sisik naga dan Long Sue berdiri berpelukan di tengah kobaran api. Hanya saja saat ini mereka tidak memiliki wajah-wajah tua, melainkan wajah-wajah muda. Chu Feng berkedip, dan semuanya menjadi normal kembali. Kemanapun dia melihat, keduanya tidak terlihat sama sekali, hanya api emas yang mengerikan. Yang bisa terdengar, selain nyala api, hanyalah jeritan yang semakin lemah dari Sekte Abadi Changqiong. Faktanya, secara pribadi, Chu Feng tidak terlalu menyukai Long Lin. Bahkan jika Long Lin telah melakukan sesuatu yang merugikan dirinya sendiri. Tapi Chu Feng sangat mengaguminya atas keberaniannya dengan segala cara demi orang yang dicintainya. Di dunia yang mengutamakan kepentingan, ikatan kekeluargaan tidak dapat diandalkan. Soal cinta, di mata kebanyakan orang lebih seperti legenda. Sejumlah kecil orang seperti Long Lin dan Long Sue juga membuktikan bahwa cinta itu ada. Oleh karena itu, Chu Feng juga merasakan sedikit kesedihan di hatinya, namun tidak kuat. Keduanya hanya memiliki satu sama lain di hati mereka. Sekarang waktu Long Lin hampir habis, mati bersama mungkin menjadi akhir yang bahagia bagi mereka.